Oke, selamat datang kembali guys di channel Pejuang Uklik ya. Nah, di video kali ini kita coba cakap-cakap santai dulu guys. Nah, buat teman-teman yang saat ini lagi kebingungan ya, pengen beli uklik lokal tapi bingung mau beli uklik yang bagaimana, nah bisa simak video ini, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam menentukan pilihan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya ingin mengingatkan bahwa video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang masih awam banget. Jadi jika ada sesepuh yang tidak sengaja lewat dan menyaksikan video ini, silakan koreksi jika ada yang salah dan silakan ditambahkan jika ada yang kurang. Oke, kita lanjut guys. Nah, jadi kebanyakan dari teman-teman pemula itu ketika membeli uklik yang dilihat hanya dari segi tampilannya saja. Wih, ini uklik mantap, ini tampilannya keren, auto beli. Nah, kebanyakan seperti itu tanpa memikirkan kedepannya mau seperti apa. Ketika ukliknya sudah dibeli, terus lambat laun ukliknya bermasalah, mau ganti ini nggak bisa, terus mau ganti itu nggak ada yang jual spare partnya, bengkel servis jauh, terus pengrajinnya juga jauh. Nah, mau gimana guys? Kebanyakan seperti itu ya. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan hal apa yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu dan hal apa yang harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu sebelum membeli uklik agar terhindar dari masalah yang saya jelaskan tadi. Nah, oke, langsung saja. Hal yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum membeli uklik adalah teman-teman harus pahami bahwa uklik lokal itu kebanyakan tidak siap pakai, melainkan siap untuk di-upgrade. Sekali lagi saya tekankan ya, saya garis bawahi, kebanyakan ya, bukan berarti tidak ada. Ada yang siap pakai, cuman ya itu guys, hanya satu dari sekian unit saja. Meskipun mereknya sama, semuanya sama, yang siap pakai itu paling hanya satu dari sekian unit saja. Kebanyakan harus diotak-atik dulu, baru bisa digunakan dengan layak. Jadi jika teman-teman membeli uklik standar, harus siap dengan berbagai macam kemungkinan masalahnya, terutama yang paling sering adalah akurasinya yang kurang bagus. Intinya, jika teman-teman membeli uklik standar, harus siap dengan yang namanya mengupgrade guys. Mau tidak mau ya, entah itu harus mengganti beberapa spare partnya atau hanya sekedar memperbaiki saja. Nah, oke. Jadi itu dia guys, hal yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum membeli uklik. Nah, kemudian jika masalahnya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi, terus apa-apa saja yang harus kita perhatikan bang sebelum membeli uklik baru? Nah, hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum membeli uklik baru adalah yang pertama, di sini ada 4 hal menurut saya. Yang pertama, teman-teman tentukan dulu tujuan teman-teman mau unit yang seperti apa nantinya. Mau unit yang konstruksinya bagaimana, terus mau pompa samping atau pompa bawah, silahkan teman-teman tentukan dulu. Mau uklik yang pengen pakai spare part custom A, mau uklik yang pengen pakai spare part custom B, teman-teman tentukan dulu. Karena banyak saya temui kejadian seperti ini guys. Ini yang paling banyak terjadi ya. Dia pengen pakai tabung V5 yang dijual di pasaran, tapi belinya malah uklik yang nggak support atau yang nggak bisa pakai tabung tersebut. Kan susah. Nah, pernah juga saya temui kejadian seperti ini. Dia itu beli sub tiger, terus pengen pakai chamber elevan punya sub Innova. Saya coba jelaskan, bang, kalau sub tiger itu konstruksinya seperti ini, model chambernya seperti ini. Kalau misalkan mau ganti chamber harus pakai chamber yang model begini bang. Nah, dia tetap kekeh guys, pengen pakai chamber elevan punya sub Innova. Saya coba tanya, bang, kalau misalkan seperti itu, kenapa nggak dari awal saja beli sub Innova? Saya sukanya sub tiger bang. Pusing saya guys mau jelasin bagaimana ya. Oke, jadi itu yang pertama, teman-teman tentukan dulu mau unit yang seperti apa nantinya. Kemudian yang kedua, cari uklik yang spare partnya mudah dicari. Teman-teman cek kemudahan spare partnya. Spare partnya mudah dicari nggak? Kemudian banyak yang menyediakan nggak di pasaran? Contoh ya, teman-teman kecantol dengan sub Innova misalkan ya, teman-teman cek kemudahan spare partnya. Entah itu di toko hijau, toko oranye, merah, kuning, hijau, biru, terserah teman-teman. Misalkan cari laras,
ketik laras Sapinova atau tabung Sapinova, chamber Sapinova atau yang lain lah. Teman-teman cek, kalau misalkan muncul terus banyak yang menyediakan, nah berarti itu aman guys. Itu akan sangat memudahkan teman-teman mencari onderdil yang hendak teman-teman ganti. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman cari uklik yang mudah dibongkar pasang sendiri tanpa perlu alat khusus. Artinya hanya dengan menggunakan perkakas yang umum-umum saja seperti tang, obeng dan lain sebagainya, itu sudah bisa dibongkar pasang sendiri di rumah. Nah ini akan sangat menguntungkan bagi teman-teman yang tempat tinggalnya jauh dari bengkel servis. Jadi kalau mau ganti seal bisa dilakukan sendiri di rumah, ataupun mau ganti onderdil yang lainnya itu bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa perlu ke bengkel servis, karena mudah untuk dibongkar pasang sendiri guys. Jadi enak, dikit-dikit nggak perlu ke bengkel, dikit-dikit nggak perlu ke bengkel. Nah, oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir menurut saya. Pilih uklik yang harganya sesuai dengan isi kantong masing-masing ya. Jadi jika teman-teman sudah punya pilihan nih, pilihan uklik yang kriterianya masuk seperti apa yang saya jelaskan barusan, teman-teman tinggal pilih mana yang harganya sesuai dengan isi kantong masing-masing. Nah oke, jadi itu dia hal yang harus teman-teman pahami dan hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum membeli uklik. Nah kalau dari Bang Kumi sendiri ada rekomendasi nggak? Ada. Nah sebelum lanjut, ini bukan endorse ya, sekali lagi ini bukan endorse, murni hanya berbagi pengalaman saja. Kalau dari saya sendiri, teman-teman cukup ambil Sapinova atau Saptiger saja, udah dua itu saja. Sapinova yang pabrikan ya. Kalau teman-teman cari yang harganya murah terus agak mudah untuk dibongkar pasang, beli Sapinova. Beli Sapinova terus teman-teman upgrade sedikit demi sedikit ya. Karena Sapinova itu lebih mudah dibongkar daripada Saptiger guys. Kalau misalkan mau ganti seal tabung ya, uklik itu kan rawan ngempos. Kalau misalkan mau bongkar tabung, Sapinova lebih mudah. Cukup keluarkan pipa dari chamber, buka penutupnya, tahan aspenya, dipompa, tabungnya keluar. Beda dengan Saptiger. Kalau Saptiger harus bongkar pipa setnya dulu guys, baru bisa disodok dari atas atau dari bawah. Itu ya perbedaannya. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin unit custom yang memiliki pilihan model chamber yang banyak variannya, ambil Saptiger. Udah itu saja kalau dari saya guys. Oke, jadi itu guys dari saya. Nah apa yang saya sampaikan tadi tidak harus teman-teman ikuti. Misal teman-teman punya panutan yang jauh lebih berpengalaman, ya silahkan saja. Jadi apa yang saya rekomendasikan tadi tidak menjadi sebuah keharusan dan tidak menjadi pilihan yang mutlak buat teman-teman ikuti. Bisa saja saya mainnya kurang jauh kan, bisa-bisa saja ya. Nah oke, jadi itu guys dari saya, semoga dapat membantu teman-teman dalam menentukan pilihan. Kita jumpa di konten berikutnya. Salam satu laras.